Baik, Pak Mirza dulu, apa yang dijelaskan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Mirza Zulkarnain, berdiri di sini ini sebagai Direktur LBH Yusuf dan sebagai Ketua Bidang Pelanggaran Administrasi Tim Hukum Nasional Amin. Ya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pelanggaran-pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh pihak Tim 02 yang Majelis Hakim yang mulia dan keterlibatan dari instansi-instansi tertentu yang mulia. Di sini saya akan membahas dari LBH Yusuf itu pertama kali itu mengajukan permohonan MK yang mulia. Ya. Alhamdulillah putusan MK kita mengenai PUU nomor 90 ya dikabulkan oleh hakim. Kemudian langkah kedua kami mengajukan keberatan terhadap KPU yang mulia terhadap penetapan capres dan cawapres nomor 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai capres dan cawapres yang mulia. Nah, selanjutnya saya sebagai LBH Yusuf melaporkan tindakan-tindakan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh tim sukses 02 yang mulia. Pertama kali dilakukan oleh Pak Zulkifli Hasan, mohon maaf yang mulia, koreksi. Pertama kali dilakukan oleh cawapres Gibran Rakabuming dengan mengumpulkan para kepala desa di acara deklarasi nasional Desa Bersatu di GBK Senayan yang mulia, sambil menyampaikan visi misi dia sebagai capres dan cawapres yang mulia. Dan sudah acara tersebut nanti akan dijelaskan secara langsung oleh rekan saya Fauzi yang mulia mengenai abdesi. Yang nomor 2, saya juga melaporkan Pak Zulkifli Hasan sebagai Mendak melakukan pelanggaran kampanye yang mulia dengan cara mengumpulkan asosiasi pengusaha pedagang pasar seluruh Indonesia di Semarang yang mulia dengan menggunakan jabatan dia sebagai Menteri Perdagangan. Di dalam acara tersebut, MC dari acara tersebut meminta dukungan dan doa untuk Bapak Prabowo sebagai calon presiden 2024 sampai 2029 yang mulia. Dan juga dihadiri secara daring oleh Pak Prabowo yang mulia. Itu kan acara Menteri Perdagangan, tapi dipakai acara kampanye oleh Pak Zulkifli Hasan yang mulia. Yang ketiga juga kita melaporkan Pak Zulkifli Hasan di acara digitalisasi marketing yang dihadiri oleh ratusan pedagang pasar di Solo yang mulia. Kita laporkan juga di Bawaslu, sempat diverifikasi di Bawaslu Jawa Tengah, tapi dikatakan tidak ditemukan pelanggaran pada dan jelas-jelas Pak Prabowo juga hadir secara daring di sana dan berkampanye juga. Yang kelima, kita bicara mengenai cuti yang mulia, ya. Pak Zulkifli Hasan melakukan pelanggaran izin cuti kampanye yang mulia. Dia itu kita sudah lapor ke Bawaslu dan sudah diputus bersalah yang mulia dengan itu. Dan putusan dari Bawaslu menyatakan terlapor yaitu Pak Zulkifli Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu. Kedua, memberikan teguran kepada terlapor untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari. Yang kelima mengenai bansos yang mulia. Pak Zulkifli Hasan juga kita laporkan mengenai bansos di Kendal dan di Cirebon yang mulia. Kita sudah laporkan, tetapi Bawaslu selalu menyatakan tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat material. Yang terakhir mengenai Pak Airlangga Hartarto, pelanggarannya dilakukan mengenai bansos di NTB, di Desa Kuta, Lombok, Nusa Tenggara Barat yang mulia. Kita laporkan pihak Bawaslu juga menjawab tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat material. Terima kasih yang mulia. Baik, dari Pak Muhammad Fauzi. Terima kasih yang mulia atas waktunya. Perkenalkan, saya Muhammad Fauzi. Di sini kapasitas saya untuk memberi kesaksian sebagai anggota pelanggaran administrasi dari tim hukum Amin. Dan saya akan menyampaikan terkait 2 laporan yang kami sampaikan kepada Bawaslu. Pertama, laporan kami terkait acara yang diselenggarakan oleh APDESI, yaitu Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, yang diselenggarakan pada hari Minggu 19 November
diikuti lebih dari 20.000 kepala desa. Dengan nama acara Deklarasi Nasional Desa Bersatu. Dalam acara tersebut diketahui bahwa terdapat kehadiran calon wakil presiden nomor urut 02 yaitu Gibran Rakabuming Raka. Setelah kita mengetahui kejadian tersebut, Yang Mulia, kami bersama tim hukum membuat laporan ke Bawaslu pada 24 November 2023. Kami buat laporan ke Bawaslu dengan nomor register 017 LP PP RI 00 XI 2023 yang mana terdapat dalam daftar alat bukti pemohon, bukti P20, Yang Mulia. Iya. Berselang 5 hari kemudian, tepatnya 29 November 2023, kami menerima status hasil laporan dari Bawaslu berbentuk soft file yang dikirim melalui WhatsApp terkait tidak diregisternya laporan kami karena dianggap tidak memenuhi syarat material. Upaya hukum yang kita lakukan selanjutnya adalah dengan membuat laporan ke DKPP pada 4 Desember 2023 dan baru diputus oleh DKPP pada 20 Maret 2024. Ada rentang waktu cukup lama, Yang Mulia, untuk memutus perkara terkait. Dengan putusan, syukur alhamdulillah, mengabulkan sebagian permohonan kami dan memberi peringatan kepada Bawaslu yang dipimpin Rahmat Bagja dan anggota Bawaslu lainnya. Terdapat dalam daftar alat bukti pemohon yaitu P156, Yang Mulia. Kedua, laporan terkait dugaan kampanye terselubung yang dilakukan lagi-lagi jadi calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Gibran dalam acara tersebut hadir, kapasitasnya beliau memang mengakui sebagai menjalani CFD saja, Yang Mulia, jalan pagi, jalan santai. Di situ Gibran membagikan susu kepada anak-anak dan orang dewasa yang lalu lalang dalam acara pagi itu. Kita setelahnya membuat laporan juga ke Bawaslu pada 11 Desember, Yang Mulia. Kejadian pada saat Gibran di CFD tersebut ada di tanggal 3 Desember. Setelahnya kita buat laporan di tanggal 11, Yang Mulia, 11 Desember 2023 dengan laporan nomor 002 garis miring REK garis miring LP garis miring PP garis miring RI garis miring 000 garis miring XII garis miring 2023. Ada dalam daftar alat bukti pemohon yaitu di P23, Yang Mulia. Dalam yang terjadi di CFD pada hari itu, Yang Mulia, Gibran membagikan susu. Ya, tadi kan sudah. Terus laporan ke Bawaslu-nya bagaimana? Laporan ke Bawaslu, Yang Mulia, kita alhamdulillah tidak ditolak. Kita lanjut ke dalam tahap klarifikasi pada 14 Desember 2023. Kita masuk ke tahap klarifikasi, Yang Mulia. Di situ memang kita sempat diuji ya. Kita sempat kurang lebih masuk tahap penyelidikan, kita ditanyain terkait kesepahaman saya sebagai pelapor yang dipimpin langsung oleh Bapak Puadi sebagai anggota Bawaslu, Yang Mulia. Dalam klarifikasi yang saya lakukan, Yang Mulia, di situ saya mendalilkan bahwa yang dilakukan Gibran Rakabuming Raka pada hari itu dapat dikenakan sanksi administratif, Yang Mulia. Nah, lanjut cerita, selesai di klarifikasi, keluar status hasil laporan dengan nomor 26 PP 000 garis miring K1 garis miring 12 garis miring 2023 pada 27 Desember 2023 dengan status laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu, Yang Mulia. Dari situ juga kita sudah merasa cukup aneh putusannya. Kenapa bukan tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana? Karena memang tidak ada pidana yang kita ajukan, itu administratif, Yang Mulia. Bawaslu di situ memutus tidak ada ditemukannya unsur pelanggaran pidana. Cukup ya membingungkan kita juga, Yang Mulia. Jadi kurang lebih itu penjelasan saya terkait laporan yang saya buat, Yang Mulia. Baik. Terima kasih. Pak Anies. Terima kasih, Majelis. Perkenalkan, nama saya Anies Brio Ansori. Kedudukan saya sebagai tim hukum nasional Jawa Tengah. Pertama yang kami laporkan adalah terkait dengan
pemanggilan kepala desa seluruh Jawa, seluruh Karanganyar kecuali kecamatan Kotal oleh Polda melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Itu dilakukan pemanggilan dilakukan pada tanggal 29 November tahun 2023. Pada saat itu memang ada beberapa kepala desa yang dipanggil, akan tapi kelanjutannya pemanggilan ditunda untuk waktu yang tidak ditentukan. Di mana itu, Pak? Di Polda Jawa Tengah, Karanganyar. Jadi Polda Jawa Tengah, Karanganyar. 176 kepala desa dipanggil oleh Polda melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Polres atau Polda? Polda. Kok dari Karanganyar? Karena karena ini berkaitan dengan penggunaan dana APBD provinsi yang manggil Polda. Tapi di Karanganyar? Tapi enggak dipanggil ke Polda. Polda. 136? 176. 76 ya? Ya. Pada tanggal 29 November 2023. Apa ini karena pada waktu itu sudah menjelang pemilihan umum, banyak orang yang menduga seperti itu. Dan kami mendapatkan informasi melalui WhatsApp kepada saya di grup bahwa akan terjadi seperti ini. Pada waktu itu saya katakan kepada pemberi informasi, apakah ada orang yang siap untuk menjadi saksi atau melaporkan, nanti akan kami dampingi untuk melaporkan. Akan tapi sampai saat ini tidak ada yang... Bapak tidak melihat sendiri ini? Tidak melihat sendiri. Hanya di beberapa media ada juga berita itu. Ya. Terus apa lagi yang mau dijelaskan? Terus kemudian yang kedua, konsolidasi ratusan kepala desa yang terjadi di Temanggung. Dilaksanakan dengan tema tajuk Rapat Koordinasi Kepala Desa Kabupaten Temanggung untuk pemenangan Prabowo Gibran tahun 2024 menjemput Indonesia Maju. Itu dilaksanakan di sebuah warung makan di Parakan, Temanggung. Berapa orang tadi? Tidak disebutkan berapa jumlahnya, hanya seluruh kepala desa. Siapa yang inisiatifnya ini? Inisiatifnya kepala desa, akan tapi nanti dilaporkan oleh THN Temanggung, dilaporkan oleh Muhammad Maskur Sarjana Syariah, dilaporkan ke Bawaslu. Kemudian di Bawaslu itu dilaporkan pada tanggal 3 Februari tahun 2024 dengan nomor laporan 001/PP-PP/14.33/2 Romawi/2024 tertanggal 23 Februari, dilaporkan oleh Muhammad Maskur Sarjana Syariah. Kemudian pada jawaban dari Bawaslu tidak terregistrasi karena tidak melengkapi berkas laporan hingga batas waktu perbaikan laporan, dan jawaban Bawaslu itu terjadi tertanggal 16 Februari tahun 2024. Kemudian yang ketiga, kegiatan Mukernas Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia yang terjadi di Semarang,
terjadinya di Semarang di GM Setos Hotel Semarang pada tanggal 19 Desember tahun 2023. Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Perdagangan Bapak Zulkifli Hasan. Peristiwa itu kami cek juga kepada teman-teman yang ada di Semarang untuk bisa melaporkan, akan tapi kembali lagi tidak ada yang bersedia untuk melaporkan. Pada akhirnya kami serahkan, kami koordinasi dengan THN Pusat, yang oleh THN Pusat kemudian dilaporkan ke Bawaslu seperti yang disampaikan oleh saksi Nizar Mirzan tadi. Kemudian keempat, kegiatan Kementerian Perdagangan RI di Surakarta pada tanggal 31 Januari tahun 2024 dengan tema acara digitalisasi sebagai strategi UMKM dengan perdagangan naik kelas bersama Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan. Peristiwa itu dilaporkan oleh tim hukum nasional karena kami sama ketika saya mendapatkan informasi seperti itu, saya selalu mengecek tentang kejadian itu. Apakah ada yang bersedia untuk menjadi pelapor atau saksi? Akan tapi kami tidak menemukan siapa yang akan menjadi pelapor dan saksi. Kemudian kami serahkan, kami koordinasi kemudian THN Pusat lagi. Jadi dan Bapak laporan ini hanya informasi-informasi yang masuk ke Bapak ya? Iya. Terus kemudian yang kelima, ini adalah sesuatu yang terjadi pada diri saya sendiri. Terkait dengan permohonan kami untuk mendokumentasikan daftar hadir di TPS 20, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Kami dilarang. Dilarang mendokumentasikan daftar hadir DPT, daftar hadir DPTB, dan daftar hadir DPTK. Kami dilarang untuk mendokumentasikan itu. Siapa yang melarang itu? Yang melarang KPPS. Bahkan pada waktu itu terjadi agak sedikit tegang. Kenapa? Karena KPPS menanyakan apa status saya. Saya berkata, saya bukan saksi, saya masyarakat umum yang melihat penghitungan suara Pilpres. Dan itu dilarang. Dan kemudian saya juga pada waktu ada PTPS, saya minta klarifikasi kepada PTPS. Apakah diperbolehkan atau tidak? PTPS mengatakan tidak diperbolehkan juga. Dan pada waktu itu juga saya di lokasi itu ada PPS, Panitia Pemungutan Suara, anggota. Saya mohon klarifikasi juga, tidak diperbolehkan. Akhirnya pada keesokan harinya kami melaporkan ke Bawaslu tentang kejadian ini. Kenapa Bapak ketika itu fokusnya di tempat yang mau didokumentasikan? Di tempat itu memang ada apa? Saya tidak memfokuskan, hanya saya mendasarkan pada PKPU nomor 23 tahun 2023 pasal 59. Bapak maksudnya random saja gitu? Random saja. Terutama itu adalah tempat TPS saya. Dan boleh. Terus kemudian berapa perolehan suara di situ, Bapak? Perolehan suara di situ 01 mendapat 61, 02 mendapat 63, 03 mendapat 54. Ya. Itu yang saya sampaikan kepada majelis. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak Andri. Terima kasih Yang Mulia atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Andri Hermawan.
Saya Ketua Tim Hukum Nasional Amin Jawa Timur ingin menyampaikan paparan mengenai adanya pola-pola kecurangan yang kami temukan di Jawa Timur. Kami Tim Hukum Nasional Amin Jawa Timur membuka call center sebelum ada acara pemilu yang akan dilakukan tanggal 14 Februari 2024. Banyak sekali aduan di call center Tim Hukum Amin Jawa Timur, hampir ratusan, sehingga yang akan kami sampaikan hanya beberapa saja terkait masalah adanya keterlibatan rata-rata di Jawa Timur kepala desa yang dimobilisasi untuk mendukung paslon 02, dan juga adanya kepala desa yang mendapat ancaman jika tidak deklarasi untuk mendukung Capres 02. Terbukti di Sidoarjo, di Desa Tarik, ada satu kasus yang sudah divonis seorang kepala desa yang bernama Ahmad Irfandi, divonis 5 bulan penjara percobaan dalam putusan 83/PIT B 2024 PN Sidoarjo tertanggal 26 Februari 2024. Kami tim hukum juga mengawal persidangan tersebut. Kemudian apa pola yang dilakukan, yaitu menggunakan fasilitas balai desa untuk mendukung Capres 02. Di situ ditemukan ada foto daripada paslon 02, yang mulia. Yang dijatuhi vonis tadi kepala desa. Kepala desa, Desa Tarik, Sidoarjo. Karena apa? Karena menggunakan terbukti bersalah melanggar pelanggaran pemilu pasal 490. Menggunakan fasilitas balai desa untuk berkampanye. Oh. Kemudian juga kami mendapat aduan yang berupa di call center adanya berita beberapa kades di Ngawi juga mendapat ancaman, sehingga kami mengutus tim yang ada di Ngawi, TNI Ngawi, untuk menginvestigasi, untuk mencari saksi. Namun kita yang kesulitan saksi karena tidak ada satupun saksi yang mau untuk membuat laporan atau bekerja sama, karena diduga ada intimidasi, sehingga kami sangat kesulitan untuk itu. Kemudian yang mulia, yang dapat kami di Ngawi tadi intimidasi seperti apa itu? Kita mencari kepala desanya untuk mungkin bisa membuat laporan, namun kita kesulitan. Laporan mengenai bahwa dia diintimidasi. Terus bagaimana? Tapi kita tidak bisa mendapatkan yang mulia bertemu dan sebagainya karena memang kesulitan. Tapi informasinya masuk ke call center. Call center, ya. Kemudian juga sebelum pencoblosan, yaitu pada tanggal 28 Desember 2023, juga lokasi di Kabupaten Pamekasan, bahwa di rumah Haji Her, bahwa Gus Mita diminta bantuan untuk membagi-bagikan uang ke masyarakat yang masing-masing 50.000. Dan pada saat itu ada simpatisan mengangkat baju yang ada gambarnya Pak Prabowo. Mungkin itu dari kami sementara Jawa Timur yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andri? Gimana Pak? Yang terakhir di mana itu kejadian? Itu kejadian di Pamekasan, tanggal 28 Desember 2023. Oke, terakhir Pak Adnin. Terima kasih Yang Mulia atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Adnin Narmas, saksi yang mendapat mandat dari Paslon 01 untuk saksi KPU pada tingkat nasional. Kami ingin menyampaikan Yang Mulia, saat menjadi saksi ada beberapa keanehan yang kami lihat. Di antaranya adalah ketika di Papua Selatan, di Kabupaten Mapi, Kecamatan Pasui, Kelurahan Bagaram, TPS 1 dan TPS 2, kami meminta untuk dibuka dan ditampilkan di layar
Di situ suara paslon 01 dan 03 di tip X. Yang anehnya adalah paslon 01 itu begitu banyak, ada sekitar 19, bahkan tertulis dengan angka 19, tapi kemudian di tip X dan dinolkan. Dan kemudian begitu juga dengan paslon 03, itu suaranya 135, jadi bisa dibayangkan banyak sekali tip X itu, tapi jejak tip X itu masih ada, dan itu ditampilkan di layar ya, yang bisa dilihat, dan itu dihapus dan dinolkan. Jadi ketika kami tanyakan kepada pihak KPU di Papua Selatan dan begitu juga Bawaslu, kami mempertanyakan bagaimana tanggapan terhadap kenapa itu di tip X. Kalau satu angka di tip X kan biasa, tapi kalau ada belasan angka di tip X, bahkan tulisan angka itu juga di tip X dan dinolkan, itu kan menjadi satu yang ganjil. Apa upaya Bapak ketika itu? Ya, saya mempertanyakan, dan jawaban daripada KPU Papua Selatan dan Bawaslu juga tidak mengetahui, baru mengetahui juga peristiwa itu. Tentu kami mengisi catatan khusus ya untuk menolak itu. Bahkan kami di tim saksi nasional kami menolak rekapitulasi karena banyak sekali keberatan yang kami ajukan. Tidak tanda tangan? Tidak tanda tangan, ya. Bukan hanya untuk di Papua Selatan, tapi secara nasional kami dari paslon 01 itu menolak untuk menandatangani. Hal lainnya adalah ketika di Tawau, Sabah, dipaparkan, itu juga bagi kami satu keanehan karena jumlah DPK itu lebih banyak daripada jumlah pemilih DPT. Kita ketahui DPK itu kalau dialokasikan waktu di Indonesia, begitu juga di luar negeri, itu adalah 1 jam sebelum ditutup. Jadi dengan jumlah DPK yang jauh lebih banyak daripada DPT, itu jumlah DPK-nya sekitar 20.228 dan DPT-nya itu lebih rendah dari itu. Ini kan membayangkan satu persoalan besar itu, bagaimana dalam 1 jam DPK itu, karena kan peraturan KPU juga DPK itu adalah 1 jam sebelum ditutup kan. Nah, kalau DPK-nya lebih gede, lebih besar, dan itu bisa jadi ganjil ya, kalau DPK-nya jauh lebih besar daripada jumlah pemilih DPT. Hal lainnya adalah ketidaksesuaian surat keputusan KPU. KPU membuat satu keputusan ya, di bulan Oktober dengan keputusan nomor 1413 tahun 2023 tentang jumlah surat suara yang dicetak. Di beberapa provinsi surat suara yang dicetak kemudian tidak sesuai dengan yang diterima oleh beberapa provinsi pada waktu rekapitulasi nasional itu dilakukan. Di antaranya adalah misalnya itu? Jawa Tengah. Dari 35 kabupaten kota itu hanya Cilacap dan Grobogan, hanya 2 kabupaten kota yang sesuai dengan apa yang ada di dalam keputusan KPU. 33 kabupaten kota lainnya itu tidak sesuai. Dan dampaknya tentu adalah kabupaten kota ada yang dia lebih, ada yang dia kurang mendapatkan itu. Jadi karena dari hulunya, karena dari provinsinya itu tidak terjadi ketidaksesuaian, kemudian antara kabupaten kota ketika mereka menerima juga dari tingkat provinsi itu juga menjadi tidak sesuai. Sebagian lebih, sebagian kurang. Saya membayangkan tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan juga karena hulunya bersoalan, maka itu juga akan menjadi membawa pada persoalan pada tingkat yang lebih rendah dari situ. Begitu juga itu terjadi di Jawa Timur dan di Sumatera Utara. Tentu ada juga di beberapa daerah lainnya. Hal lainnya adalah ini kami sebagai saksi nasional mendapatkan laporan, kami melihat di foto C hasil yang ada beberapa juga satu pertanyaan juga. Misalnya di TPS di satu desa, TPS 1 sampai TPS 27, artinya ada 27 TPS di desa Kelurahan Cileuksa dan Kelurahan Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, itu suara 01 dan 03 itu 0. Ini ya sebagai artinya kalau satu kelurahan ya 27 TPS itu suara 01 dengan 03 0 itu menunjukkan banyak hal, mengindikasikan beberapa hal itu yang kita lihat.
hal lainnya juga adalah kami mendapatkan laporan dan kami sudah serahkan ke tim hukum itu terkait data yang bermasalah ya. Satu nama itu ada yang berulang sampai 11 kali. Itu misalnya apa itu? Atas ya di Cimanggis, Depok ya, Kelurahan Mekarsari, TPS 36. Kami waktu itu juga mendatangi PPS di situ karena itu ditempelkan di di depan kelurahan. Satu nama berulang 11 kali. Itu atas nama Galan Priyatmaja, dan kita tanya kan kita dapat info orang tersebut juga tidak tahu kalau namanya sampai gandanya 11 kali. Apa kemudian juga diikuti dengan adanya penggandaan kartu suara atas nama? Nah, itu kita tidak memantau pada hari H, tapi kita punya banyak data yang itu nama yang sama, itu berulang berkali-kali dan itu jumlahnya bisa jadi ratusan ribu ya. Itu cukup fantastis dan itu kami serahkan ke tim hukum. Karena sangat menarik sekali ya, nama yang panjang namanya, bukan yang pendek ya, nama yang sangat panjang, itu lebih dari 14 karakter, tapi kemudian itu nggak tahu juga ceritanya bagaimana NIK-nya. Enggak Pak, yang Pak Admin yang Galang Priyatmaja ya? Iya. Kok bisa kemudian disimpulkan ratusan ribu itu bagaimana? Enggak, ada hal lain Pak, itu kan satu itu sebagai contoh maksudnya? Ya, itu sebagai contoh satu yang itu udah kita ada fotonya di TPS di kelurahan itu. Yang lain apa misalnya atas nama siapa? Kan harus clear, kalau di pengadilan kan harus jelas. Ya, terima kasih Yang Mulia, banyak sekali atas nama yang ada, saya bisa terlalu banyak ya, ada kalau di daerahnya ada di Jawa Timur, ada di Jawa Tengah, ada di Kota Padang, ada di Jakarta, di Lebak, di berbagai daerah lainnya. Itu. Di mana itu nanti kuasa hukum bisa buktinya disampaikan tidak ini? Ada? Baik, nanti kami mintakan data yang rekapitulasi nama-nama kembar Yang Mulia. Kan Izin kami susulkan nanti. Sedikit ini. Iya, Yang Mulia. Ya. Itu juga yang kemudian hal lainnya dari teman-teman saya juga mempertanyakan, menitip juga pertanyaan kepada saya untuk disampaikan terkait dengan perbedaan partisipasi suara sah antara Pilpres yang kita ketahui juga dengan suara sah Pileg itu yang cukup signifikan ya. Tentu di situ kita memahami ada DPTB, jika DPTB itu tidak semuanya memilih DPR ya, tapi dengan perbedaan sehingga 12.400.000 lebih, ini juga perlu satu penjelasan ya. Dan oleh karena itu dengan berbagai faktor ini semuanya, kemudian dengan berbagai informasi yang kami dapatkan juga dari beberapa pihak ya, seperti yang sudah berkali-kali diulang terkait dengan bansos, kemudian mobilisasi aparatur negara dan lain sebagainya, maka kami tim saksi untuk KPU tingkat nasional menolak untuk menandatangani untuk semua provinsi yang ada. Terima kasih Yang Mulia. Baik. Dari kuasa hukum pemohon, silakan bertanya kalau sekaligus juga digabung ya untuk 5 saksi ini.